Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih telah hadir mengikuti webinar pagi ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Dinda Salma Nabila akan memaparkan materi yang berjudul Pentingnya Manajemen Organisasi. Yang pertama, kenapa sih kita harus berorganisasi? Bicara mengenai manajemen organisasi, saya berpikir bahwa semua dalam kehidupan itu membutuhkan organisasi. Dan untuk mencapai kehidupan yang sukses, kita butuh manajemen yang baik. Jadi tidak hanya mengelola manajemen organisasi, tetapi juga mengelola pribadi, mengelola keluarga, dan mengelola lingkungan. Organisasi ini memiliki beberapa peran penting dalam kehidupan seseorang. Yang pertama, sebagai makhluk sosial, manusia ini tidak mungkin hidup sendiri. Maka dari itu, organisasi menjadi wadah untuk bersosialisasi. Karena dengan organisasi, kita pasti akan berinteraksi dengan banyak orang. Yang kedua, organisasi ini dapat mempermudah pencapaian target. Impian yang sederhana itu bisa dilakukan sendiri, tetapi impian yang lebih besar membutuhkan suatu kerjasama. Ketiga, menumbuhkan semangat kerjasama, kreativitas, dan tanggung jawab. Karena biasanya orang yang tidak biasa berorganisasi ini kemungkinan memiliki tanggung jawab yang lemah. Karena dengan organisasi kita dituntut untuk lebih bertanggung jawab. Berbicara mengenai tema hari ini, terdapat 4 poin utama yang akan saya bahas. Yang pertama mengenai prinsip dasar organisasi, yaitu kenapa sebagai mahasiswa harus berorganisasi. Yang kedua ada aktivitas manajemen, itu terdapat planning, organizing, actuating, dan controlling. Lalu yang ketiga ada mengenai learning organization, yaitu terdapat 4 indikator. Dan yang terakhir mengenai karakteristik tim efektif dalam organisasi. Langsung saja kita bahas pada pembahasan pertama, yaitu mengenai pentingnya berorganisasi sebagai mahasiswa. Dalam menjadi mahasiswa ini, kita tidak hanya bertanggung jawab atas diri kita sendiri, tetapi juga kepada masyarakat. Dalam masyarakat, mahasiswa memiliki beberapa peran tertentu, diantaranya sebagai agen perubahan, penerus bangsa, penjaga moral, serta pengontrol sosial. Dengan kita bergabung dalam organisasi mahasiswa dapat meningkatkan keterampilan kepemimpinan, kemampuan sosial, dan mempelajari keahlian khusus sesuai dengan tujuan organisasi. Hal tersebut berkaitan dengan pentingnya berorganisasi bagi mahasiswa, sebab organisasi dapat membantu mahasiswa untuk mencapai peran yang diharapkan oleh masyarakat. Selanjutnya, terdapat 4 indikator dalam learning organization. Yang pertama itu yaitu orang-orang tidak pernah berhenti belajar atau people continually expand their capacity. Jadi mereka selalu meningkatkan kapasitasnya untuk menciptakan hal yang baru dalam berorganisasi. Yang kedua adalah ada sebuah cara pola pikir atau perilaku baru atau new and expansive pattern of thinking. Pola pikir ini diperbarui atau diperluas. Jadi kalau ada orang pola pikirnya tidak berubah itu merupakan sebuah hambatan dalam proses organisasi. Yang ketiga ada people are continually learning how to learn together. Jadi yang penting ini bukan belajar sendiri, tapi bagaimana dia bisa belajar bersama dan tidak pernah berhenti dalam mencapai tujuan dalam berorganisasi. Dan yang keempat ini ada collective aspiration is set free. Jadi kalau ada ide atau ada suatu hal yang ingin didiskusikan, maka aspirasi ini harus di set free, bukan milik seseorang lagi, tapi milik bersama dalam organisasi. Nah, dalam organisasi ini pasti ada visi dan misinya masing-masing. Visi dan misi itu berguna untuk menjaga agar organisasi tetap selaras dalam mencapai suatu tujuan bersama. Dengan kata lain, setiap organisasi ini bertanggung jawab terhadap tujuan yang ingin mereka capai. Nah, dari sini saja sudah terlihat manfaat dari organisasi bagi mahasiswa, yaitu melatih diri untuk bertanggung jawab. Manfaat lainnya adalah yaitu dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan, meningkatkan kemampuan sosial, memperluas relasi, sebagai ajang melatih diri dalam dunia bekerja dan belajar memanajemen waktu. Menurut George R. Terry dalam bukunya yang berjudul Principle of Management menyebutkan bahwa manajemen organisasi ini adalah aktivitas perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, di mana semua aktivitas tersebut bertujuan untuk mencapai target organisasi. Nah, yang pertama ini ada planning atau proses perencanaan. Dalam fungsi manajemen, planning ini adalah tentang bagaimana perusahaan menetapkan tujuan dan strategi untuk mencapainya. Dalam fungsi perencanaan, manajer perlu mengkaji dan mengevaluasi berbagai kemungkinan rencana alternatif sebelum memutuskan suatu tindakan. Nah, perencanaan dalam fungsi manajemen ini adalah proses penting mengingat planning merupakan langkah awal yang dapat mempengaruhi aktivitas perusahaan ke depannya. Tanpa perencanaan yang matang, fungsi manajemen ini tidak akan bisa berjalan dengan optimal.
Nah, kegiatan fungsi planning ini biasanya itu menentukan tujuan serta target organisasi, lalu menyusun strategi untuk mencapainya, lalu menetapkan berbagai sumber daya yang mungkin dibutuhkan, dan menentukan standar keberhasilan selama proses untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya ada organisasian atau organizing, yaitu organizing ini adalah fungsi manajemen yang berfokus untuk pengaturan sumber daya fisik dan manusia yang perusahaan miliki untuk merealisasikan rencana tujuan. Nah, biasanya fungsi organizing ini dipakai untuk mengelompokkan seluruh alat, tugas orang maupun wewenang yang ada untuk tujuan pemenuhan rencana. Proses pengawasan ini dilakukan oleh manajer secara mudah dengan memanfaatkan fungsi pengorganisasian. Nah, manajer ini dapat menentukan anggota kelompok, tanggung jawab, hingga jenis dan klasifikasi tugas melalui fungsi organizing. Kegiatan fungsi organizing ini biasanya itu menyesuaikan posisi tenaga kerja sesuai dengan kemampuan mereka dan menyusun atau menetapkan tugas serta mengalokasikan tenaga kerja sesuai prosedur. Lalu yang ketiga ada actuating atau penggerakan. Penggerakan ini merupakan usaha untuk menghasilkan kinerja yang lebih efektif dan efisien dengan menciptakan suasana kerja yang dinamis. Untuk mewujudkannya itu, beberapa kegiatan yang biasa dilakukan fungsi penggerakan ini adalah dengan melakukan bimbingan serta pemberian motivasi terhadap tenaga kerja dan sosialisasi tugas dan seluruh kebijakan dengan jelas. Lalu yang keempat ada controlling atau proses pengawasan. Menurut para ahli ini, fungsi manajemen ini digunakan untuk tujuan pengendalian. Fungsi controlling juga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mengukur kinerja karyawan sesuai standar yang telah dibuat. Melalui fungsi controlling, evaluasi perbaikan dapat dilaksanakan bila memang dibutuhkan. Nah, kegiatan controlling ini biasanya yaitu mengklarifikasi dan memeriksa atas kesalahan yang terjadi, lalu mengevaluasi target sesuai standar indikator yang telah diterapkan, dan memberikan alternatif solusi atas penyimpangan yang ada. Kita ada karakteristik tim yang baik dan efektif. Yang pertama ada prinsip, tujuan, dan sasaran. Mereka ini memiliki suatu tujuan dan prinsip yang ingin dicapai atau dikembangkan. Lalu berikutnya dalam organisasi ini harus adanya kepercayaan dengan memberikan dukungan sehingga organisasi ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Berikutnya bagaimana adanya sebuah komunikasi yang baik atau keterbukaan. Jadi jika ada hal-hal atau permasalahan dalam berorganisasi ini dapat dibicarakan dengan sebaik-baiknya. Lalu adanya kerjasama, bagaimana tim mampu bekerja sama satu dengan yang lainnya dengan saling menguatkan agar dapat mencapai tujuan organisasi yang lebih baik. Selanjutnya mereview program dan mereview program, yaitu bagaimana kita bisa mereview program dengan membuat tahapan-tahapan sehingga organisasi ini semakin meningkat pengelolaannya. Maka harus baik dalam memanage sebuah permasalahan dan mengambil pembelajaran-pembelajaran yang sudah dilalui sehingga organisasi dapat semakin berkembang. Dan yang terakhir itu harus adanya ikatan hati dan sinergi. Manajemen organisasi dikaitkan oleh kinerja tim efektif ini harus memiliki ikatan hati atau sinergi, karena itu yang akan menguatkan dalam organisasi, karena organisasi ini merupakan kumpulan-kumpulan orang di mana satu sama lainnya sangat berpengaruh. Jadi harus saling menguatkan untuk mencapai suatu tujuan organisasi tersebut. Sekian pemaparan materi pada hari ini. Ada yang ingin bertanya? Baik, terima kasih Kak Nurhasnawensi sudah bertanya. Jadi pertanyaannya itu, dalam organisasi itu memiliki personality yang berbeda-beda dan sulit beradaptasi karena kita tidak bisa memaksakan personality seseorang. Itu bagaimana pendapatnya? Baik, kita bicara mengenai teori perubahan. Jadi ada namanya teori ADKAR, ADKAR. Jadi ketika kita punya kelima itu, yang pertama adalah awareness. Jangan kita menyuruh orang berubah, tetapi kita harus cari tahu dulu kenapa sih kita harus berubah, kenapa sekarang, kenapa perubahannya seperti ini. Gitu. Kita harus jelaskan dan itu harus sangat terkomunikasikan dengan baik sehingga orang itu paham, oh saya seharusnya begini karena ini. Itu harus sangat personal, artinya adalah awareness ini
harus bisa relatable dan bisa dibayangkan oleh orang, jadi target dari perubahan itu. Selanjutnya ada D, itu desire. Desire itu harus bangun kemauan mereka untuk berubah. Kalau tadi kan kenapa kita berubah. Nah, kalau ini gimana caranya agar mereka mau untuk berubah. Sama seperti dulu misalnya kenapa Nabi Musa itu berhasil memindahkan Bani Israel dari Mesir ke Yerusalem, karena dia mengatakan ada tanah yang dijanjikan di sana gitu kan. Tanahnya itu subur dan lain-lain, sehingga orang mau bayangin, wah iya ya kita mau ke sana gitu. Terus sama kayak Indonesia, Soekarno itu pernah bilang kan, kita akan menjadi negara yang merdeka, nggak akan ada lagi penjajahan. Itu semua orang langsung berangkat hajar gitu kan. Intinya adalah pemimpin atau pembimbing itu harus menjual mimpi. Nah, desire itu adalah mimpi itu sendiri. Keyakinan, kemudian berikutnya itu adalah K atau knowledge. Untuk menuju ke sana, tunjukin caranya gimana. Nanti kita ini tanggal segini gitu. Kita tunjukin caranya itu, mapnya itu apa dan gambarannya apa. Selanjutnya ada A atau action, dia dilakuin. Artinya gimana caranya dari mulai atasan, karena kalau dari atasan berubah, maka sampai bawahnya itu juga akan ikut berubah. Nggak akan semuanya berubah, tetapi setidaknya yang atas itu harus memberikan contoh. Nah, yang atas ini adalah refleksi dan cerminan dari organisasi. Dan yang terakhir adalah R atau reinforcement. Artinya adalah harus secara rutin diingatkan, diberikan reward, atau kalau diperlukan diberikan punishment untuk orang-orang yang tidak mengikuti perubahan tersebut. Tetapi punishment ini juga harus dilakukan secara smart. Mungkin bisa disindir lah atau apa, bukan berarti fisik atau kekerasan yang lainnya. Itu sih dari aku. Nur Hasnawensi udah jelas belum? Ada pertanyaan lagi dari Kak Rahma, yaitu Kak izin bertanya, kalau yang ikut organisasi tapi nggak mau berkontribusi, itu cara ngadepinnya gimana? Ketika kita udah niat berorganisasi, tapi teman seperorganisasian kita malah tidak bisa diandalkan. Iya, banyak ya kalau lagi organisasi itu teman-teman yang nggak mau ikut, mau jadiin tugasnya gitu kan. Mungkin pertama itu kita bisa buat kesepakatan dan konsekuensi secara bersama gitu. Jadi diskusi sama teman kita ini secara intensif. Jadi kita udah tahu, udah bikin kesepakatan nih sama konsekuensinya kalau kedepannya kita nggak jadi sesuai yang sesuai tugasnya, itu nanti bakal gitu. Jadi kita juga bisa membagi tugas dengan adil. Ada yang salah-salahan kayak tugas terlalu banyak, tugas kamu terlalu dikit gitu. Jadi harus adil dalam membagi tugasnya. Kita harus tegas. Saya nggak tegas, biasanya orang kayak nggak nyepelein gitu kan. Jadi kalau misalnya kita lebih tegas, pasti orangnya juga akan mikir gitu. Jika udah jelas betul, kita diskusiin sama anggota organisasinya biar nggak ada salah paham. Udah konsekuensi kedepannya apa kalau misalnya kita nggak ngelakuin tugasnya masing-masing dengan benar gitu. Dari jalan tengahnya. Terus apa? Sampai adanya komunikasi. Mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, sepertinya kita sudahi saja pemaparan materi pada hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan jika ada salah ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.